Miraculous, kembali lagi bersama gue Fikri di Farnimasi. Jadi pada video kali ini gue akan membahas teori yang sedang ramai-ramainya, yaitu apakah Adrian Agreste merupakan senti monster. Sebelum masuk ke inti videonya, gue ingin menyarankan kepada kalian untuk memfollow akun Instagram Farnimasi, karena di akun Instagram Farnimasi gue akan lebih aktif di sana, seperti berita-berita terbaru, teori-teori terbaru atau jadwal yang akan gue rilis akan gue beritahu di akun Farnimasi. Jadi tolong yang belum follow akun Farnimasi bisa di follow terlebih dahulu. Oke, lanjut ke inti videonya. Adrian merupakan senti monster. Dalam website Miraculous Ladybug Wiki jelaskan bahwa senti monster adalah makhluk monster yang dimanifestasikan dari emosi seseorang dengan menggunakan kekuatan merak ajaib dengan mengubah bulu menjadi amok. Untuk senti monster ini sendiri pertama kali diperkenalkan pada season 2 episode terakhir, episode 26 yang berjudul Mayura. Kalau kalian belum tahu bentuk dari senti monster itu sendiri pada episode Mayura, kalian bisa tonton sendiri pada episode Mayura season 2-nya. Atau kalau kalian belum nonton Miraculous, kalian bisa nonton dari season satunya dulu, baru ke season selanjutnya. Sebelum Gabriel Agreste menyempurnakan Miraculous burung merak pada season 4 ini dan menggabungkannya dengan Miraculous kupu-kupu dan menjadikan Hawkmoth menjadi Shadow Moth. Sebelum semua hal itu terjadi pada season 4 ini, Miraculous burung merak dipegang oleh Nathaniel. Untuk penjelasan Nathaniel ini siapa, kalian bisa nonton sendiri Miraculous. Lalu apa hubungannya semua ini dengan teori Adrian merupakan senti monster? Akan gue bahas. Teori tentang Adrian merupakan senti monster pertama kali ada pada season 3, yang dimana kita tahu season 3 merupakan season perkenalan Miraculous burung merak yang dipakai oleh Mayura atau Nathaniel. Dimana pada season 3 kita diperlihatkan Mayura atau Nathaniel memakai Miraculous burung merak dan menciptakan sebuah karakter jahat atau karakter yang ada di pikiran Nathaniel atau Mayura menjadi sebuah kenyataan. Dikarenakan dari kekuatan Miraculous burung merak ini sangatlah overpower, di mana dapat merubah pikiran menjadi sebuah kenyataan ini, para fans mengira atau menyangkal atau mendapatkan sebuah teori baru bahwa Adrian merupakan senti monster yang dibuat istrinya Gabriel Agreste dan menjadi kenyataan. Dampak dari sebuah kekuatan besar itu menyebabkan bahwa istri dari Gabriel Agreste yang bernama Emil Agreste itu pingsan, mati atau koma yang disimpan di bawah markas besarnya Hawkmoth atau di bawah rumahnya Gabriel Agreste itu sendiri. Jadi tak heran lagi bila kehidupan Adrian Agreste, di mana Adrian Agreste dilarang keluar rumah, dilarang berteman selain Chloe. Yang kita tahu Gabriel Agreste dan ibunya Chloe itu saling berhubungan. Kita nggak tahu pasti apa ibunya Chloe ini tahu bahwa Gabriel Agreste itu Hawkmoth. Kita tidak tahu karena pada dasarnya sangat dirahasiakan oleh pihak Thomas Estrapnya itu sendiri. Terlebih lagi kita diperlihatkan ibunya Chloe, ibunya Kagami, Gabriel Agreste itu bisa mengetahui tempat dari kuil suci dari Miraculous. Masa orang-orang itu tahu gitu? Harusnya yang tahu itu cuman Marinette, Adrian, Gabriel Agreste doang gitu. Kenapa ibunya Chloe dan ibunya Kagami itu tahu bahwa kuil Miraculous itu menyimpan sesuatu di dalamnya? Gua nggak tahu juga akan bahas ini juga atau apa enggak. Kayaknya enggak dah. Kayaknya terlalu rumit. Jadi mungkin gue lanjut. Adrian merupakan senti monster. Sebelum animasi Miraculous ini dibentuk sebagai season per season, episode per episode, sebelumnya animasi Miraculous ini dibentuk secara PV atau preview animation. Mungkin lebih tepatnya kualitasnya seperti anime, tapi itu hanya buat preview saja. Kalian bisa nonton di YouTube, di mana saja sudah tersebar PV dari Miraculous. Kalian sadar tidak sadar, karakter utama dari animasi preview Miraculous Ladybug ini adalah Marinette dan Felix, maaf salah sebut. Ya, Felix, bukan Adrian Agreste. Ingat, Felix, itu Felix. Kepribadian Felix dan Adrian Agreste itu sangat berbeda. Jika kalian sudah menonton preview dari animasi Miraculous ini, kalian pasti sadar sifat dari Felix itu sangat pendiam, sangat pendiam. Coba saja kalian tonton di preview Miraculous, kalian lihat sajalah di YouTube, udah ada kok di YouTube. Kalian lihat di sana bahwa Felix itu sangat pendiam. Tapi dikarenakan Thomas Estrap menginginkan Marinette mencintai seorang yang tulus padanya, seorang yang polos atau seorang yang bukan sombong tapi masih mempunyai hati lah, dan Thomas Estrap itu mengira bahwa Felix itu seorang yang sangat berbeda jauh dibandingkan Marinette. Dimana kita tahu bahwa kepribadian Felix itu kepribadian yang pendiam dan jahat. Ya, lebih kepada jahat sih. Kalau Marinette tuh dia sangat berbeda jauh, dan karakter yang di preview animasi Miraculous Ladybug itu digantikan dari yang pertama Felix menjadi Adrian Agreste.
mana kita tahu bahwa Adrian Agreste sangat berbanding terbalik dengan sifatnya Felix. Adrian Agreste itu sifatnya polos, tidak tahu wanita, sangat-sangat seperti anak bayi lah kalau Adrian Agreste itu, sedangkan Felix itu memang licik, jahat, sama seperti Layla. Layla dan Felix itu kalau bisa gue sambungin ya, itu merupakan pasangan yang sama kalau gue yang bisa merasakannya. Jadi gimana kalian tentang Felix dan Adrian ini? Gue akan lanjutkan pada teori selanjutnya. Dimana ada Felix, itu ada kaitannya dengan episode di season 3 yang berjudul sama seperti nama Felix, yang berjudul Felix. Mungkin kalau orang-orang yang awam atau tidak tahu apa-apa, atau yang sekilas nonton doang, pasti kalian mengira pada episode Felix itu menceritakan tentang Marinette atau tentang Felix itu sendiri. Tapi bagi orang yang jeli, dimana pada ending Felix itu Felix mencuri atau mengambil dari cincin dari Gabriel Agreste. Dikarenakan cincin ini sangat misterius yang membuat fans itu tidak tahu mengapa Felix mengambil cincin pernikahannya Gabriel Agreste. Di saat itulah fans mengira bahwa cincin itu pasti ada hubungannya dengan Adrian Agreste. Mungkin akan gue persingkat penjelasannya, dimana seorang pemegang miraculous bulu merak itu sebelum mengeluarkan kekuatannya, dimana membuat sebuah objek dari suatu pemikirannya menjadi sebuah kenyataan. Objek atau Senti Monster itu memerlukan sebuah wadah atau tempat dimana benda dimana dirasukinya sebuah bulu atau amok ke dalam benda itu yang bisa membuat Senti Monster itu menjadi sebuah kenyataan. Mungkin sebagai contoh yang jelas, pada season 3 Miraculous Ladybug, pada episode Ladybug, pada episode Ladybug season 3 itu kita diperlihatkan dengan jelas bahwa Nathaniel membuat Senti Monster dengan suatu benda dan dimasukkan amok ke dalamnya, dan hasilnya sebuah pikiran yang Nathaniel itu dijadikan Senti Monster dan menjadi kenyataan. Dan hasil pemikiran dari Nathaniel dan menjadi Senti Monster itu berubah menjadi Ladybug. Dan pada episode Ladybug season 3 itu terdapat dua Ladybug. Ladybug pertama merupakan Ladybug asli yaitu Marinette Dupanceng, dan Ladybug kedua merupakan Senti Monster bikinan Nathaniel. Dan wadah dari Ladybug pada season 3 itu ditaruh pada merchandise Menara Evil. Ngomong-ngomong tentang wadah, cincin pernikahan dari Gabriel Agreste dan Emil Agreste itu bisa jadi merupakan wadah dari Adrian Agreste, dimana menyatakan bahwa Adrian Agreste merupakan Senti Monster. Ya bisa jadi kalau Adrian Agreste itu menjadi Senti Monster yang wadahnya itu ditaruh di cincin Gabriel Agreste yang selalu dipakai oleh Gabriel Agreste maupun Emil Agreste itu sendiri. Tapi jika memang Adrian Agreste itu merupakan Senti Monster yang wadahnya ditaruh pada cincin Gabriel Agreste, cincin pernikahan Gabriel dengan Emil Agreste itu, lalu cincin itu kan memiliki dua cincin, satu pasang cincin, dimana satu dipakai Gabriel Agreste dan satu dipakai Emil Agreste yang akhirnya dicuri oleh Felix. Jika satu cincin itu merupakan wadah dari Adrian Agreste, lalu satu cincin itu merupakan wadah dari siapa? Nah bingung kan? Gue juga bingung nih. Jika memang teori ini nyambung dan menjadi kenyataan, lalu satu wadah ini punya siapa? Dan mengapa Felix ingin mencuri atau mengambil cincin milik Emil Agreste itu? Apakah kalau misalnya teori ini teori Senti Monster bahwa Adrian itu merupakan Senti Monster, apakah cincin satu ini merupakan cincin dari Felix itu sendiri, yaitu Felix merupakan Senti Monster juga, atau Felix ingin mengendalikan Adrian? Saya tidak tahu, atau kemungkinan gue teringat sesuatu. Kalau tidak salah pada episode Miraculous Ladybug Special New York ada endingnya, kita diperlihatkan ada kotak selain kotak Miraculous. Now that the miraculous of the eagle has been found, it must return to the box it belongs to. I have come a long way to be here, so give it back with no fuss, child. I'm not in the mood. Negative. Eagle has proved that she is a worthy miraculous holder. Why don't you stay here? We could create a new generation of heroes together. Gue baru saja menyadari dan baru nge-search banget abis record ini, dan gue potong mungkin 1-2 bagian, dan gue menyadari bahwa di kotak itu kita diperlihatkan ada kotak selain Miraculous. Coba kalian teliti, di sebelah kiri ada bagian Miraculous, benda Miraculous itu yang hilang, dan itu berbentuk cincin-cincin sama seperti Gabriel Agreste. Ayo kalian kalau bisa kalian engah itu merupakan hal yang sama dengan Miraculous. Apakah kalau memang bukan teori bahwa Adrian itu Miraculous, apakah Gabriel Agreste memiliki cincin-cincin Miraculous yang lain? Kalau memang itu berarti bukan teori Adrian merupakan Senti Monster, berarti itu merupakan cincin-cincin selain Miraculous. Itu merupakan cincin ajaib berarti. Menarik. Gue gak nyangka pada record Adrian Senti Monster ini gue menemukan teori baru. Wow. Oke, mungkin akan gue lanjutkan pada teori Adrian merupakan Senti Monster. Jika memang Adrian Agreste merupakan Senti Monster, harusnya Gabriel Agreste, Hawkmoth, atau Nathaniel tahu bahwa Adrian itu merupakan Cat Noir. Karena pada dasarnya Senti Monster itu dikendalikan penuh oleh pemiliknya.
dan pemiliknya itu pasti tahu bahwa apapun yang dilakukan oleh Sentimonsternya itu pasti diketahui oleh pemiliknya. Kita semua diberitahu pada Miraculous bahwa ibunya Adrian itu sudah tidak ada. Padahalnya sih dia itu ada di dalam basement Hogwarts atau basementnya Gabriel Agreste. Tetapi jangka waktu antara Adrian itu diberitahu pada episode spesial Christmas pada season 2, kita diberitahu bahwa jangka waktu Emil Agreste itu meninggal, jangka waktunya itu 1 tahun, dimana sudah 1 tahun Emil Agreste itu meninggal dan meninggalkan Adrian itu sendiri. Pertanyaan yang mendalam, apakah Adrian itu dijadikan Sentimonster sebelum Emil Agreste itu meninggal, dan sudah berapa lama Adrian itu dijadikan Sentimonster jika memang teori Sentimonster ini memang benar. Jika memang Adrian itu memang dijadikan Sentimonster yang bertepatan pada ibunya Adrian Agreste meninggal atau Emil Agreste itu koma, yang berarti teori itu memang benar, berarti don't make sense. Tetapi saat gue baca-baca lagi bahwa ada tweet dari Thomas Estrek itu menjawab sesuatu dari pertanyaan fansnya, dari pertanyaan fans dari Miraculous. Fans bertanya, apakah Sentimonster itu bisa memiliki umur atau umurnya bisa menaik, menambah dan menjadi tua misalkan gitu? Dan jawaban Thomas Estrek menjawab bahwa ya, dia bisa bertumbuh, bisa berkembang. Kata dia atau his ini mengarah kepada siapa? His ini mengarah kepada siapa? Gue bingung nih, hisnya kepada siapa? Apakah kata his ini mengarah kepada Adrian Agreste yang merupakan Sentimonster? Terus his ini kepada siapa yang merupakan Sentimonster? Kita tidak mengetahuinya, his atau Felix atau Adrian Agreste. Dan pada episode Miraculous Ladybug Special Shanghai, kita diberitahu bahwa Gabriel Agreste sudah memulai rencananya sejak 15 tahun yang lalu. What I started 15 years ago, I will finish tomorrow. At last. Wait, 15 tahun yang lalu? Itu kan seumuran dengan Adrian Agreste. Apakah sudah 15 tahun yang lalu Gabriel Agreste itu mempunyai Peacock Miraculous dan Butterfly Miraculous? Atau pada 15 tahun yang lalu, tepat dari 15 tahun yang lalu, Gabriel Agreste dan Emil Agreste membuat Adrian Agreste memakai Peacock Miraculous? Wow, Adrian Agreste bertumbuh dengan cepat atau bertumbuh dengan hal yang manusia biasa karena dia Sentimonster. Karena pada dasarnya Sentimonster sudah dibilang bahwa Sentimonster itu bisa berkembang. Wow. Kita sambungin lagi pada episode Wishmaker season 4. Kita diperlihatkan bahwa Adrian Agreste tidak mengingat sama sekali bahwa dia ingin seperti apa. Dan kita diperlihatkan saat Cat Noir mengenai senjatanya Wishmaker, kita diperlihatkan bahwa keinginan terbesar Adrian itu adalah mengikuti omongan orang tuanya. Lalu apa keinginannya? Ayo, apa keinginan Adrian Agreste kalau dia hanya menginginkan keinginan orang tuanya gitu loh? Apakah memang Adrian Agreste itu tidak punya keinginan? Dan apakah Adrian Agreste itu hanya menginginkan apa yang orang tua inginkan? Seperti itu loh. Sebagai orang normal dan manusia yang normal pada umumnya, seorang anak atau seorang anak yang 15 tahun lah harusnya mempunyai keinginan. Misalnya sekarang kita pengen menjadi YouTuber, pengen jadi influencer, dokter, segala macam. Harusnya kita punya keinginan. Marinette diperlihatkan sejak kecil menginginkan menjadi peri, dan Adrian kita lihat hanya menginginkan apa yang diinginkan orang tuanya. Apakah sejak kecil Adrian memang hanya disuruh-suruh orang tuanya, atau malah kita sambung lagi dengan teori Adrian Agreste merupakan Sentimonster yang dimana hanya sebuah alat atau sebuah eksperimen dimana Adrian merupakan Sentimonster yang merupakan suruhan dari pemiliknya dan hanya mengikuti apa yang diinginkan oleh pemiliknya. Tetapi anehnya lagi Thomas Estrek dan pada ending Wishmaker kita diperlihatkan bahwa Adrian Agreste itu menolak permintaan Gabriel Agreste, dimana Sentimonster itu tidak bisa menolak. Dan harusnya kan Gabriel Agreste memegang cincin, tapi Adrian Agreste itu masih bisa menolaknya, yang bisa merupakan bahwa Adrian Agreste itu masih seorang anak kecil. Dan jika memang menolak, itu berarti Adrian Agreste bukan merupakan Sentimonster. Wah, sangat unik. Pokoknya di episode Wishmaker itu menjawab lebih. Ada 2 jawaban antara Adrian merupakan Sentimonster dan satu jawaban lagi Adrian itu merupakan anak yang biasa yang tidak tahu dan melupakan ingatannya begitu saja. Oke, mungkin sebagai terakhir teori gue tambahkan sebagai pendukung Adrian merupakan Sentimonster. Apakah kalian menyadari bahwa pada episode Optigami, Shadow Mode itu membuat sebuah Sentimonster yang berupa Nino, dan kita dikasih sebuah fakta bahwa sebuah Sentimonster itu dapat memakai Miraculous, di mana Nino memakai Miraculous kura-kura yaitu Carapace dan menjadi sebuah superhero seperti itu. Dan kita sambungkan dengan Adrian Agreste yang bisa memakai sebuah Miraculous Cat Noir dan menjadi Cat Noir gitu loh. Mana Nino Sentimonster Nino itu memakai sebuah Miraculous Wheezy dan menjadi sebuah Carapace, superhero Carapace yang dimana kekuatannya kura-kura, dan Cat Noir itu memakai cincin Black Cat dan menjadi Cat Noir. Apakah Adrian itu merupakan Sentimonster? Bisa bertumbuh, bisa umurnya bisa tambah dan belajar. Wow, gue nggak tahu lagi dah. Pokoknya teori ini terlalu berat. Kalau kalian punya teori tambahin lagi, kalian komen di bawah. Nanti mungkin akan menjadi 2 video. Mungkin kapan-kapan kali gue jadiin 2 video. Karena ini teorinya sangat-sangat liar,
sangat-sangat besar dan banyak yang terus kita gali dari teori Adrian merupakan Sentient Monster ini. Oke, jangan lupa komen di bawah kalau yang mendukung tentang Adrian merupakan Sentient Monster. Oke, mungkin cukup sekian dulu pembahasan teori tentang Adrian merupakan Sentient Monster. Dikarenakan teori ini terlalu besar, terlalu liar dan bisa digali lagi dan sepertinya bisa dijadikan video kedua atau video ketiganya. Mungkin gue akhiri di sini dulu. Dan plus lagi gue udah capek, gue udah lelah, gue udah record berapa kali nih, udah banyak banget record. Teori tentang Adrian merupakan Sentient Monster ini terlalu besar, jadi gue lanjutkan di video selanjutnya. Kalau jika memang ada video selanjutnya tentang pembahasan Adrian merupakan Sentient Monster. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian yang nggak tahu Miraculous menjadi tahu Miraculous, dan share ke teman-teman kalian yang tahu Miraculous agar teman-teman kalian yang tahu Miraculous dapat menonton channel pembahasan Miraculous ini. Oke guys, gue Fikri Farni masih pamit undur diri.